Selain itu, Arlova juga menerima satu set mainan Labubu kecil. Namun satu hal yang menjadi sorotan netizen, Andre Taulany tak tampak hadir. Hal ini pun memicu sorotan publik. Pemirsa silat, setelah melalui berbagai drama hingga 3 kali ditolak gugatan cerainya, kini proses perceraian Andre Taulany dan Erin Wartia Trigina kembali memanas. Pasca mediasi gagal dan konflik justru semakin pelik di tengah panas proses perceraian, Minggu 19 Oktober kemarin, Erin memberikan kejutan spesial untuk anak bungsunya Arlova Carissa Taulany yang kini genap berusia 14 tahun. Mereka pun merayakan hari lahir Arlova dengan makan malam di sebuah restoran mewah bersama keluarga. Kejutan ulang tahun itu tak biasa. Erin menghadiahkan kue uang bertingkat yang menjulang tinggi lengkap dengan kotak uang yang dihias khusus. Selain itu, Arlova juga menerima satu set mainan Labubu kecil. Namun satu hal yang menjadi sorotan netizen, Andre Taulany tak tampak hadir. Hal ini pun memicu sorotan publik. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masa fotonya enggak difotoin? Amin. Udah ada foto. Tadi warnanya biru ya, Love. Yang ini kok yellow ya? Warna grey. Nah, ini coklat. Oh, coklat. Oh my god, lucu banget. Kalau aku belum. Oh iya, benar. Oke. Ya, sebentar. Kalau masalah rumah itu sudah tidak satu rumah. Jadi Pak Andre sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi. Yang T di rumah yang di kesehatan, untuk Pak Andre-nya sudah di apartemen, sudah tidak satu rumah. Intinya sudah 1 tahun tidak satu rumah, intinya seperti itu. Harapannya nih Pak Haji dan persiapannya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya, ini kan perjuangan. Sebelumnya, Erin juga menjadi sorotan saat akhirnya angkat bicara lewat unggahan di akun media sosialnya. Erin pun diduga menyindir menyebut dirinya sudah cukup bersabar. Tapi kali ini, ia tak akan tinggal diam. Jika Andre terus membuat kegaduhan, ia bongkar bukti-bukti dugaan pengkhianatan sang suami. Selama ini saya sabar, saya diam, saya ikhlas selalu kena fitnah. Saya tetap jaga nama baiknya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya pemirsa dan netizen Indonesia. Bila dia terus-menerus bikin kegaduhan di media atau sosmed yang merusak kesehatan mental, pikiran, dan mengganggu kebahagiaan anak-anak saya, dengan senang hati saya membongkar semua perbuatan dan pengkhianatannya selama ini. Tulis Erin. Saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya pasti jadi sakit, jadi sakit. Bu Erin pun dari tadi saya sampaikan tidak ada, hanya Bu Erin tidak mau memberikan ruang, tidak mau memberikan bahan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang memang tidak suka terjadinya suatu hal baik itu berkomentar. Jadi saya pikir itu wajar karena ini ada privasi ya. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Sudah pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Seperti diketahui sebelumnya, viral di media sosial soal alasan Andre Taulany menggugat cerai Erin Wartia Trigina. Dalam surat-surat diduga gugatan yang tersebar,
Erin disebut tidak peduli terhadap keluarga Andre dan kerap bersikap kasar dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap para pegawai dan asisten rumah tangga di rumah. Andre juga menyoroti gaya hidup Erin yang dinilai terlalu boros. Dalam isi gugatan, ia menyebut sang istri kerap memesan makanan mahal lewat aplikasi daring dengan pengeluaran yang disebut mencapai 2 juta rupiah per hari. Jika diakumulasi biaya makan selama sebulan, bisa menyentuh angka 40 hingga 50 juta rupiah. Dokumen gugatan itu langsung memicu kehebohan publik. Di sisi lain, Erin memilih untuk melawan balik. Pemirsa dan netizen Indonesia, kalian bisa berpikir, kenapa gugatannya sampai ditolak 3 kali? Artinya, gugatannya kosong, tidak kuat. Fitnah-fitnah itu saya buktikan di pembuktian dan saksi-saksi. Tulis Erin. Masalah isu-isu hedon, kalau emang kita keluarga bisa mampu, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi kalau kita bersyukur tiba-tiba kita dapat duit karena keluarga kita atau suami kita dapat berkat gitu ya, kita bisa dapat duit dan kita pakai untuk jalan-jalan atau untuk beli pakaian dan sebagainya. Saya pikir itu wajar ya, nggak ada yang salah di situ. Dan ya kalau tadi disampaikan ada yang komen gini, saya rasa itu memang semua ada aja komen-komen kayak begitu kan. Ini kita tidak membahas Harta milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya titipan, Ya coba tanya mereka aja. Kalau orang cerai apa hanya cerai? Terus ditinggalin gitu aja? Itu aja, coba aja tanya dulu. Apa oke ya, udah 19 tahun, 20 tahun, udah cerai ya, bye. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah sendiri keputusan yang terbaik untuk kita. Jika ulang tahun Arlova dirayakan di tengah perceraian kedua orang tuanya, ulang tahun komedian senior Tukul Arwana dirayakan di tengah proses penyembuhan pasca sakit. Ya, sosok yang sempat mengalami pendarahan otak di tahun 2021 itu baru saja merayakan hari jadinya yang ke-62 pada 16 Oktober 2025 kemarin. Momen ulang tahun tersebut dirayakan dengan hangat oleh sahabat-sahabatnya, Vega Darwanti dan Pepi yang sama-sama menjadi host dalam program yang dulu sering mereka bawakan bersama. Mereka datang membawa kue ulang tahun sebagai kejutan. Tukul menyambut dengan senyum tipis dan jempol terangkat. Pepi yang duduk di sisi kanan Tukul turut melontarkan candaan. Begitu pula Vega turut mengajak Tukul bercanda, membuat suasana di ruangan itu tak hanya haru, namun penuh sukacita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang ulang tahun dia. Lihat dulu nih. Ada aku. Siapa ini? Mas tuh. Mas siapa? Mas Tukul. Mas ini. Itu katanya aku tuh di situ. Ingat nggak tuh bos? Iya, itu Mas. Pepi bos keluar. Masa sih? Pepi bos sholat. Pom bensin kali. Semoga kita berdoa dulu ya. Semoga di ulang tahun Mas Tukul. Amin. 25 ya. Tetap muda. Tetap muda, awet muda. Muda tetap. Doa yang terbaik buat Mas Tukul ya. Panas. Ada ketan bibirnya. Di Mas bibirnya. Dengan kondisi Mas Tukul sekarang seperti apa? Aduh ya Allah, sahabat aku ini, kakak aku, guru, mentor, Mas Tukul. Ya pokoknya setiap ulang tahun tuh aku selalu gak pernah lupa ya. Karena kebetulan ulang tahun Mas Tukul tuh memang berbarengan dengan ulang tahun mama mertuaku. Jadi selalu inget, aku tuh biasanya tuh selalu kasih kado ya sama Mas Tukul ya. Meskipun Mas Tukul jarang ngasih kado buat aku ya. Tapi
Ya itulah biasanya aku suka kasih surprise. Ya lebih aku aku mungkin lebih akan ngedoain Mas Tukul aja semoga lekas sembuh. Gitu. Mendapat kejutan dari sahabatnya, Tukul Arwana tampak begitu senang. Sesekali ia menoleh ke kanan dan ke kiri sembari tersenyum. Meski tak banyak berbicara, Tukul menunjukkan gestur senang dengan kejutan tersebut. Momen haru berlanjut saat Vega menyuapi kue ulang tahun ke Tukul. Gestur sederhana itu justru menggetarkan hati netizen. Banyak yang menuliskan doa, berharap Tukul segera pulih dan bisa kembali menghibur seperti dulu. Mas Tukul sehat pun, Mas Tukul tuh anti banget yang artinya tuh orang tuh ngasihanin Mas Tukul tuh paling gak suka. Karena kan menurut aku Mas Tukul tuh orangnya optimis. Jadi aku kalau datang itu kasih semangat, pokoknya ngasih Mas Tukul semangat deh dia. Seperti diketahui, Tukul Arwana mengalami pendarahan otak pada akhir 2021. Hal itu membuat Tukul mengalami stroke. Di tengah perjalanannya menuju pemulihan total, Tukul terus menunjukkan semangat hidup yang tinggi. Hal itu tampak kondisinya kini sudah semakin membaik. Penampilannya juga semakin segar. Udah, yuk. Bisa dong. Ya pokoknya sekarang sih kesini tuh Mas Tukul tuh udah jauh lebih baik, udah lebih enak gitu menurutku. Udah tinggal pemulihan. Memang masih harus terus fisioterapi, tapi menurutku progresnya tuh semakin kesini semakin oke banget.